Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Febiana Rizky, mahasiswi Universitas Pancasakti Tegal, program studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan anggaran, yaitu materi tentang sumber pendapatan asli daerah. Yuk kita simak bareng-bareng. Sebelum saya menjelaskan tentang pendapatan asli daerah, saya akan menjelaskan tentang pendapatan daerah terlebih dahulu. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan daerah merupakan unsur yang penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa yang kita sebut APBD, karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di suatu daerah. Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian di suatu daerah. Dan salah satu unsur pendapatan daerah yaitu ada pendapatan asli daerah atau PAD. Dan di sini saya akan membahas tentang sumber dari pendapatan asli daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atau bisa kita simpulkan secara singkat, PAD yaitu penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya akan menurun. Peningkatan PAD juga menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi. Sumber-sumber PAD ada yang pertama pajak daerah, yang kedua ada retribusi daerah, yang ketiga ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat ada lain-lain PAD yang sah. Kita bahas satu-satu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pajak daerah, yaitu sebuah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dan apabila wajib pajak tidak dilunasi, maka akan dianggap sebagai utang pajak. Dan diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran. Jenis pajak daerah ada dua macam, yaitu pajak daerah yang dikelola pemerintah provinsi seperti pajak kendaraan bermotor atau PKP, dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak alat berat atau PAB, dan pajak rokok. Selanjutnya yang kedua ada pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Contohnya seperti pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak barang dan jasa tertentu, dan pajak reklame. Dan yang kedua ada retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah
Yang pertama ada retribusi jasa umum, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pengendalian lalu lintas, dan pelayanan pasar. Selanjutnya ada retribusi perizinan tertentu, seperti persetujuan pembangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, pengelolaan pertambangan rakyat, dan selanjutnya ada retribusi jasa usaha, yaitu penyediaan tempat kejadian usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, dan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan. Dan yang terakhir ada penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. Dan yang ketiga ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu merupakan penerimaan daerah atau hasil penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah atau BUMD berupa pembagian laba atau dividen. Seperti yang pertama ada bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. Yang kedua ada bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Dan yang ketiga ada bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah di luar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari yang pertama, hasil penjualan barang milik daerah atau BMD yang tidak dipisahkan. Yang kedua, dari hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan. Yang ketiga, yaitu hasil kerjasama daerah. Yang keempat, jasa giro. Dan yang kelima, hasil pengelolaan dana bergulir. Dan dengan demikian dapat saya simpulkan secara garis besar bahwa PAD atau pendapatan asli daerah adalah sesuatu yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan atau otoritas yang diberikan masyarakat dan dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain. Dan demikian penjelasan materi tentang pendapatan asli daerah dari saya. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.